warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran PAI. Sebelum kita mulai, ketua kelas silakan disiapkan diri. Siap di tempat, siap, hormat, jaga, berdoa dimulai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisi Allah. Baiklah, sebelum kita lanjut, cek dulu kehadiran anak ibu hari ini. Yang kupanggil Afifah Dwi Amsila, Akram Nazim, Akila, Bunga, Cynthia, Fadri, Fahri, Farah, Kaisa, Rafki. Baiklah, alhamdulillah kita semua hadir di sini sehat walafiat. Selanjutnya Ibu kita lanjutkan pelajaran kita. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama, nanti setelah kita laksanakan pembelajaran kita yang hari ini akan kita laksanakan dengan model pembelajaran marketplace. Nanti anak ibu akan bisa yang pertama menjelaskan pengertian sujud syukur, menjelaskan pengertian sujud sahwi, menjelaskan pengertian sujud tilawah. Selanjutnya menguraikan sebab sujud sahwi, menguraikan sebab sujud syukur, menguraikan sebab sujud tilawah, dan menguraikan waktu kapan dilakukan sujud sahwi, menguraikan tata cara sujud syukur, dan menguraikan syarat sujud tilawah. Baiklah, sebelum kita masuk pada kegiatan kita, sebelumnya Ibu tanya dulu. Anak Ibu pernah tidak ketika melaksanakan sholat itu lupa sudah berapa rakaat, atau lupa atau kelebihan dalam melaksanakan rakaat? Pernah nggak anak Ibu seperti itu? Pernah. Coba siapa yang mau menyampaikan apa yang dilakukannya ketika itu dialami? Siapa mau menyampaikan pengalamannya? Bu, saya pernah seperti itu. Lalu itu yang saya lakukan. Siapa yang mau? Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang mau? Silakan. Esa? Fahri? Apa yang pernah Fahri alami? Silakan. Siapa? Rifat? Silakan. Tidak ada yang punya pengalaman seperti itu? Pernah. Jadi bagaimana caranya? Anak ibu belum tahu. Belum. Anak ibu pernah tidak mendapatkan sesuatu yang sangat anak
bersyukur. Bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Membaca alhamdulillah. Jadi setelah kita dapatkan kenikmatan atau dapat anugerah dari Allah, kita bersyukur dengan membaca alhamdulillah. Itu yang biasanya anak ibu lakukan. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari, anak ibu akan mendiskusikan bersama, yaitu tentang bagaimana jika dalam sholat itu anak ibu lupa dengan rakaat atau kelebihan rakaat anak ibu kerjakan. Nah, setelah itu jika anak ibu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki atau selamat dari musibah, nah apa yang anak ibu lakukan akan kita bahas hari ini. Untuk hari ini kita akan memakai model pembelajaran yang namanya marketplace. Sebelumnya ibu jelaskan dulu, marketplace ini nanti anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan materi. Ya, setiap kelompok punya materi. Nah, anak ibu diskusikan. Setelah anak ibu diskusikan, hasilnya akan kita pajang. Intinya setiap kelompok akan menjual hasilnya kepada kelompok lain. Dari tiap-tiap kelompok nanti akan ada yang mewakili pergi berbelanja ke kelompok lain. Setelah itu hasil belanja anak ibu sekalian nanti akan anak ibu tampilkan. Bisa? Nah, untuk alatnya sudah kita siapkan. Ada kartonnya untuk anak ibu menulis kesimpulan. Nanti yang akan anak ibu buat, ada sebetulnya sudah tersedia, materinya juga sudah. Sekarang kelompoknya kan sudah kita sampaikan minggu depan. Sekarang silakan anak ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Materinya kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tentang sujud sahwi. Kelompok 2 tentang sujud syukur. Kelompok 3 tentang sujud tilawah. Silakan siapa yang mencatat? Siapa yang lain mencari? Silakan.
Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sujud sahwi adalah Biasanya sajadah dalam Al-Quran, sajadah dalam Al-Quran. Hai, kayak sampai belajar. Adita di mana? Nah, baiklah. Anak ibu semuanya yang sudah selesai, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan sampaikan hasil yang dipilihnya kepada anggota kelompok. Ada saya yang menyampaikan. Ya, silakan sampaikan kepada kelompok. Silakan. Ya, sampaikan yang Anda beri tadi kepada temannya di kelompoknya. Sampaikan kepada temannya. Luka melakukan tasawuf awal, kelebihan atau kekurangan dalam bermanfaat tata cara melakukan sujud sahwi. Setelah selesai membaca tahiyat, dia melakukan sujud sahwi baca sujud sahwi. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar dengan doa yang sama.
menyanyikan ayat sajadah pada saat sholat maupun di luar sholat. Ayat sajadah yaitu surat Al-Anfal ayat surat 7 ayat 25. Baiklah, anak ibu sudah disampaikan kepada kelompoknya hasil dari belanjanya? Ya, Bu. Sudah. Sekarang ibu mau salah satu dari anak ibu. Siapa tadi yang berbelanja ke kelompok 1? Si Kesha, bisa disampaikan hasil belanjanya? Silakan. Saya akan membacakan hasil dari belanja di kelompok 1. Sujud sahwi, pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebab-sebab dilakukan sujud sahwi: lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat, serta cara melakukan sujud sahwi. Setelah selesai membaca tasyahud akhir, langsung sujud lagi dengan membaca bacaan sujud sahwi. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Hanya itu yang saya hasilkan dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok saya. Sekarang bagaimana kelompok 1? Ada didengarkan tadi? Betul yang disampaikannya? Betul. Ya baiklah. Yang disampaikannya sudah tepat dan betul kata kelompok 1. Selanjutnya siapa tadi yang berbelanja ke kelompok 2? Silakan Afifah menyampaikan hasil belanjanya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pembelian dari kelompok 2. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang berdoa menyelamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Sebab-sebab sujud syukur: 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Membaca doa. Benar? Bagaimana kelompok 2 yang disampaikan oleh Ya, benar. Terima kasih, silakan. Selanjutnya yang berbelanja ke kelompok 3. Siapa tadi? Bunga, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil belanja saya dari kelompok 3. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sebab-sebab dilakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat sajadah pada saat maupun di luar sholat. Ayat sajadah yaitu surat Al-A'raf, surah 7 ayat 206. Serta cara sujud tilawah di luar sholat: A. Menghadap berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram, sujud 1 kali. Di dalam sholat: pada saat kita berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dengan melakukan sholat kembali. Hanya itu yang dapat kami lakukan. Bagaimana kelompok itu, Mas? Belanjanya di kelompok berapa? 3. Di kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Yang disampaikan? Benar. Baiklah, anak ibu semuanya, Ananda sudah sampaikan hasilnya
sudah disampaikan juga di kelompoknya. Sekarang kita rangkum kembali yang sudah Ananda cari tadi, yaitu yang pertama adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan apabila apa tadi? Apabila dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam Ah, sholat. kita lupa atau ragu dengan gerakan sholat, dengan rakaat sholat, itu kita lakukan yang namanya sujud sahwi. Jadi kalau anak ibu lupa dalam sholat dengan rakaat, tidak langsung selesai sholat, tidak langsung pergi, tapi lakukan dulu sujud sahwi. Lalu selanjutnya ada tadi namanya sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan apabila kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Ketika kita dapat nikmat, ketika kita terhindar dari bahaya, kita tidak cukup dengan membacakan alhamdulillah saja. Boleh kita selanjutnya melakukan sujud syukur. Selanjutnya yang ketiga tadi ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu kapan dilakukan? Karena baca ayat dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Apabila kita mendengar orang lain atau membaca ayat-ayat sajadah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Selanjutnya ada tata caranya. Jadi sudah ada ibu pelajari juga tadi tata cara sujud sahwi itu. Sujud sahwi bisa dilakukan kapan? Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Demikian juga kalau sujud syukur kapan kita lakukan? Ketika kita mendapatkan. Ketika kita dapat nikmat atau terhindar dari bahaya itu, kita langsung melakukan sujud syukur. Selanjutnya yang terakhir tadi ada sujud tilawah. Sujud tilawah bagaimana caranya? Ketika kita membacakan ayat sajadah maupun di luar sholat. Ketika kita dengar ayat sajadah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, baiklah, anak-anak semuanya. Setelah tadi kita bahas bersama tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, selanjutnya ibu ada tugas yang akan ibu kerjakan hari ini untuk kita lihat sejauh mana pemahaman anak ibu tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Ibu berikan ini, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti langsung kita pukul. Ya. Tekan. Langsung dikerjakan di lembar kertas yang disebutkan. Buat di situ belok. Ya, langsung buat. Silakan. Kami mau mengajar.
Baiklah, Anak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Ya Bu. Selanjutnya tugas Anak Ibu akan diperiksa nanti dan akan Ibu bagikan minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah.